Bismillahirrahmanirrahim. Babul hadd 'ala suwarin wa ayatin makhsusah. Bab ini menjelaskan tentang anjuran untuk membaca surat-surat. Suwar itu jamak dari surah. Surat-surat wa ayatin dan ayat-ayat makhsusatin yang khusus. Ada surat-surat, ada ayat-ayat khusus, punya faidah, punya fadilah, punya fadilahnya masing-masing. Ini diantara bab tentang azkar, tentang zikir. Kok bacanya Al-Fatihah mulu? Kok bacanya Qulhu mulu? Kok bacanya ayat kursi mulu? Nah, itu namanya ayat dan surat-surat khusus. Untuk apa sih? Ya. Nabi yang ngasih tahu. Ini diantara rahasia-rahasia surat-surat dan ayat-ayat khusus. Wa an Abi Sa'id Rafi Al-Mu'alla, dari Abu Sa'id Rafi bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala li Rasulullah, berkata Abu Sa'id, dikatakan namanya Faris. Ia telah berkata kepadaku Nabi Muhammad SAW, ala u'allimuka, maukah engkau aku ajarkan a'zama suratin, surat yang paling mulia, surat yang paling agung, fil Quran, di antara surah-surat dalam Quran. Ternyata surat di dalam Al-Quran pun beda-beda keagungan, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qabla an takhruja minal masjid, sebelum engkau keluar dari masjid ini, kata Nabi, ntar saya kasih tahu kamu satu surat dalam Al-Quran yang surat ini paling agung. Fa akhadha biyadikum, Rasulullah memegang tanganku. Falamma aradna an nakhruja, ketika berjalan itu kami akan keluar. Qultu, saya mengatakan, ketika hampir sudah mau keluar pintu, kata Nabi, sebelum keluar pintu masjid, saya kasih tahu engkau satu surat yang paling hebat, yang paling heboh, faidahnya, ganjarannya, susunannya mewakili Al-Quran. Sebelum keluar pintu nih, ketika sudah mau dekat pintu, ya Rasulullah, innaka qulta lau allimannaka a'zama suratin fil Quran. Boleh nagih ya, boleh dijadikan sesuatu oleh orang mulia, boleh nagih. Kemarin katanya mau dikasih doa, kemarin katanya mau diajarkan, ini boleh. Tapi sopan. Ya Rasulullah, bukankah engkau berjanji untuk mengajarkan kepadaku satu surat yang paling agung dalam Quran? Qala, bersabda Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillahirabbil alamin. Surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Surat itu adalah suratul Fatihah. Surat itu adalah surah Al-Fatihah. Hiya sab'ul mathani. Dikatakan Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul masani. Nama lainnya adalah as-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Maka jumlah, sepakat ulama, mungkin ada sebagian yang berpendapat surah Al-Fatihah 6 ayat, tetapi jumhur ulama mengatakan jumlah ayat dalam Al-Fatihah sepakat 7 ayat. Perbedaannya adalah apakah bismillah bagian dari Al-Fatihah atau hak sebagaimana dalam surah-surat yang lain. Tetapi sepakat semua ulama, ahli fikih, ahli qiraah, bahwa jumlah ayat dalam Al-Fatihah 7, karena tegas dalam hadis ini sab'ul masani, 7 yang diulang. Kenapa disebut 7? Ujian yang diulang-ulang karena diulang-ulang di dalam sholat. Ukurannya adalah sholat enggak sah kalau enggak baca Al-Fatihah. Untuk melihat sesuatu mulia dan agung itu, kita lihat nempelnya kemana. Nempelnya kemana?
Al-Fatihah ditempelkan kepada sholat, perkara ibadah yang paling utama dalam syariat. Satu. Yang kedua, yang ibadah paling utama ini nggak sah kalau nggak ada Al-Fatihah. Maka itu utama. Keutamaan Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, yakni nggak sah sholatnya orang yang nggak baca Al-Fatihah. Satu rakaat itu nggak sah. Dan satu rukun yang ditinggalkan dari satu rakaat, pekerjaan yang setelah itu nggak dianggap, kagak dianggap. Nanti baca sholat rakaat yang kedua lupa nggak baca Al-Fatihah, ingat-ingat di rakaat yang ketiga, tadi rakaat yang kedua nggak baca Al-Fatihah, maka pekerjaan setelah rukun Al-Fatihah yang ditinggalkan kagak dianggap. Bangun lagi untuk rakaat yang kedua. Kok bisa? Bisa. Karena sholatnya lagi banyak masalah. Lagi bongong, ingat sana, ingat sini. Lebaran, bukan ingat baca Quran, ingat THR. Di TV sudah mulai iklan sirup. Wah, panik. Tandanya sudah masuk Ramadan. Iklannya sirup, sarung. Gitu. Al-Fatihah sab'ul masani. Lihat, sholat ibadah yang paling utama ini nggak sah kalau nggak ada Al-Fatihah, maka itu utama. Hebat. Wal Quran, dan dialah Quran. Mewakili Quran, kata Nabi. Dia sab'ul masani, dia Quran. Kenapa? Kandungan Quran terwakili dengan Al-Fatihah. Kalau Al-Quran bicara soal tauhid, Al-Fatihah bicara tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah bicara syariat, Al-Quran bicara syariat, kandungan Quran syariat, Al-Fatihah bicara syariat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah bicara, Al-Quran mengandung kisah, qasas. Al-Fatihah mengandung kisah. Tiga kandungan utama Quran ini ada dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Maka wal Quran. Jadi apa namanya? Miniaturnya Al-Quran ada dalam Al-Fatihah. Maka disebut wal Quran. Jadi nama lain Al-Quran. Nama Al-Fatihah banyak. Disebut Sab'ul Masani, disebut Quran, disebut Ummul Kitab, disebut Fatihatul Kitab. Disebut Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran. Surah yang pertama dalam mushaf Al-Quran adalah Al-Fatihah. Padahal yang diturunkan pertama Al-Fatihah bukan. Tapi yang maju ke depan Al-Fatihah. Fatihatul Kitab. Disebut apa lagi Al-Quran? Asy-Syifa. Disebut Al-Quran Asy-Syifa, kesembuhan. Disebut lagi Al-Fatihah Alhamdulillah. Disebut lagi Al-Fatihah As-Shalat. Dan masih katakan Allah membagi sholat itu dua, untuk Allah dan untuk hambanya. Makna sholat di situ adalah Al-Fatihah. Quran itu sendiri Al-Fatihah, sholat itu sendiri adalah Al-Fatihah. Ajib Al-Fatihah. Disebut juga Ruqyah. Al-Fatihah disebut juga Ruqyah, surat untuk meruqyah. Ini Al-Fatihah. Banyak namanya. Dan sesuatu yang banyak namanya mulia. Banyaknya nama sesuatu itu menunjukkan kemuliaan. Begitu Mekah namanya banyak, begitu Rasulullah namanya banyak. Seseorang yang punya banyak nama menunjukkan kemuliaan sesuatu itu. Al-Fatihah. Wal Quranul Azim, dialah Quran yang mulia, alladzi utituhu, yang aku diberikan. Yang aku diberikan, Al-Fatihah ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Banyak keutamaan Al-Fatihah.